Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala wabarakatuh. Saya hormati para hadirin rahimakumullah serta diskusi ngaji warung yang berbahagia. Malam hari ini kita lanjutkan apa yang sudah kita agendakan, diskusi seri kedua pendidikan kita, pendidikan Indonesia dengan tema pendidikan formal, kebimbangan antara tuntutan negara dan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar. Saya hormati Pak Nur Pratama, Pak pembicara pada malam hari ini bersama Sidik, Bang Lubis dan teman-teman lain. Matur suwun sudah tahu. Beberapa hal yang akan dibahas malam ini nanti mengalir saja, tapi tema besarnya beberapa hal yang menjadi perhatian di pendidikan formal. Kita tahu pendidikan formal atau sekolahan diatur oleh dinas dengan beberapa sistem yang sudah diterapkan yang kita namai dengan kurikulum. Juga ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Kita sering dengar dulu pendidikan wajib itu kurang lebih 9 tahun kalau nggak salah, sekarang sudah menjadi 12 tahun. Seakan-akan dengan kata kewajiban dan kurikulum itu pendidikan masyarakat, pendidikan rakyat itu diserahkan kepada sistem yang dicanangkan pemerintah lewat sekolah. Namun pada pelaksanaannya banyak orang yang meresahkan keadaan tersebut karena keadaan kurikulum yang rancu bertahun dari tahun ke tahun, pengurusannya yang enggak menimbulkan dampak yang dinyatakan dibanggakan. Saya bilang dibanggakan, entah dampaknya terasa atau tidak, tapi kurikulum pendidikan Indonesia ini kalau menurut survei belum pernah membanggakan gitu ya, belum pernah membanggakan. Dari kerancuan tersebut, ada kewajiban dan ada kurikulum yang diatur tersebut, muncullah berbagai gerakan alternatif yang menimbulkan keadaan sekarang itu sekolahan yang rebel pada kurikulum malah laku. Taruhlah sekolahan yang berwajahkan Islam ya, banyak laku sekarang dibandingkan dengan sekolah negeri yang menetapkan itu sekarang peminatnya itu lebih tinggi yang Islami. Dulu MTS itu zaman saya itu sekolah underdog, buangan gitu. Kalau saya nggak ketahuan yang negeri, melayunya neng MTS kayak gitu. Sekolah swasta pun seperti itu, strugglingnya susah. Zaman sekarang kebalik, sekolah negeri banyak yang regrouping karena kalah pamor dengan sekolah swasta, apalagi yang berembel-embel Islam mungkin yang sekarang gitu. Maka dari itu nanti ada beberapa paparan dan pengalaman baik dari segi stakeholder sebuah sekolahan, kita menghadirkan kepala sekolah SMP Stabilisasi di sini, atau dari aktivis pendidikan yang melakukan berbagai tindakan karena mereka yang menjadi pengajar itu memiliki kacamata lain, lebih berani mengkritik karena kondisi mereka lebih tertindas. Ya, benar. Monggo dari Pak Sidik dulu atau Pak Nur dulu, saya persilahkan waktu secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah senang saya bisa berdiskusi di sini. Sudah lama sebenarnya saya menginginkan sesi diskusi pendidikan, soalnya saya terakhir diskusi secara semi formal resmi seperti ini sejak kuliah, sudah lama sekali. Ya, dan tema yang akan kita bahas malam hari ini kebetulan pas dengan apa yang seharian saya lakukan menjadi kepala sekolah SMP yang tadiin. Ini sudah sejak sekitar 2018, jadi sudah sekitar 5 tahun 4 tahun berjalan ini menjadi kepala SMP yang dulu dari background saya kepala SMP itu dari lulus 1,5 bulan setelah wisuda langsung dilantik menjadi kepala dan berangkat from scratch, jadi dari tidak atau apapun, mencoba berbagai moda dasar ideologi yang pernah ditanamkan di SMP, ideologi idealitas yang dulu ada di kampus, kemudian kita coba berulang-ulang, akhirnya terus kemudian
sejak setahun 2 tahun ini alhamdulillah saya sudah agak menemukan bentuk mapan versi saya di SMPIP. Ini yang mau ingin saya angkat di sini adalah perbedaan antara kesenjangan dari kurikulum yang memang tadi seperti yang Gus Imin sampaikan, kesenjangan dari yang ada di kurikulum yang ditentukan sama pemerintah yang sekarang dibanggakan yaitu kurikulum merdeka yang dulu dirilis Pak Nadiem secara resmi itu 2020 dan ditetapkan di Jogja di Bantul itu secara serentak sekitar 2022 kemarin ditetapkan secara serentak mulai dari SD, SMP, SD dan TK, SD, SMP untuk disuruh menggunakan kurikulum merdeka. Dan yang ada di realita yang ada di sekolah itu seperti apa? Oke, mulai dari konsepnya kurikulum merdeka. Sebenarnya secara umum kurikulum merdeka itu kalau bisa saya utarakan termasuk kurikulum yang bagus secara ideologi. Dalam artian di kurikulum merdeka itu kita dituntut untuk belajar mandiri, untuk long life education, jadi dari siswanya itu ya belajar, gurunya juga belajar, dilatih untuk berliterasi istilahnya kalau bahasa sekarang. Terus kemudian pemerintah juga menyediakan platform khusus untuk guru itu untuk belajar secara mandiri, sehingga secara ideal di ranah dunia idealnya itu guru terus kemudian atau kepala sekolah atau dari pihak stakeholder sekolah itu belajar mandiri tentang kurikulum pendidikan, terus kemudian menerapkan kurikulum itu di sekolah. Karena judulnya itu memang kurikulum merdeka, itu secara idealitas kurikulum itu bisa dibentuk sesuka mungkin asalkan tidak melenceng dari pakem yang ditentukan dari pemerintah. Dan pakemnya kurikulum merdeka ini semakin lama semakin sedikit sebenarnya pakemnya daripada kurikulum 2013. Tapi karena orang Indonesia itu sudah terlalu lama diarahkan, sudah terlalu lama dicekoi, sudah terlalu lama tidak bebas, terutama di dunia pendidikan. Itu makanya guru-guru malah banyak yang bingung ketika dibebaskan seperti itu. Terus kemudian karena efek dari guru kebingungan itu, pemerintah terus malah menetapkan pakem yang lebih besar, sehingga tidak jadi merdeka jadinya. Jadi 2013 lagi. Jadi nggak bukan 2013 lagi, tapi kurikulum merdeka yang sebenarnya terjajah lagi, tidak merdeka lagi. Nah sebenarnya pakemnya itu awalnya itu secara umum ya, kurikulum merdeka itu secara mapel itu kalau dulu ada namanya kompetensi dasar KD, terus ditetapkan kelas 7 itu harus paham ini, harus paham ini, sangat rinci sekali. Kelas 8 paham ini, matematika bisa ini, IPA bisa ini gitu. Tapi di kurikulum merdeka sebenarnya tidak ada pembagian bab secara terinci seperti itu dari pusat. Itu tuh namanya kalau sekarang di kurikulum merdeka itu namanya fase. Dia ada fase A, B, C, D, E, F. Untuk A, B, C itu milik SD, D itu milik SMP, E, F itu miliknya SMA. Itu ada kelas-kelasnya sendiri, saya agak lupa. Intinya di selama SMP, di selama fase D, karena saya di SMP, selama fase D itu hanya dituntut lulusnya kudune ngene iki, dan itu pun tak lihat cuman 2 paragraf. Sehingga sebenarnya nggak terlalu rinci banget. Sebenarnya untuk mencapai 2 paragraf itu menurutku nggak terlalu rinci banget. Tapi karena memang itu tadi dunia pendidikan itu sudah terlalu lama dicekoi, diarahkan, dikasih kisi-kisi, sehingga yang tadinya 2 paragraf itu tadi itu dijelentrehkan sendiri sama pemerintah, sama MGMP, sama yang lain-lain untuk menjadi berlembar-lembar, sehingga ya jadi tidak merdeka lagi, jadi terjajah lagi. Itu gambaran sekarang sampai saat ini. Seperti itu. Sehingga ketika saya juga pernah mengusulkan kepada guru-guru, mbok ini kita ngerancang sendiri, kita buat sendiri yang memang sesuai dengan pakemnya, yang penting ini terselesaikan. Guru-guru malah bingung lah, ini caranya gimana? Akhirnya dia searching lagi ke MGMP. Seberapa wajibkah kurikulum dari negara itu harus diterapkan di sekolah?
Sebenarnya kalau dari pihak untuk yang kurikulum Merdeka dan 13 ini sifatnya pilihan. Jadi ketika kita tidak ganti kurikulum pun negara membolehkan. Kita buat kurikulum sendiri nggak boleh. Untuk formal nggak boleh kalau se ekstrim buat sendiri. Nanti jadi sekolah nanti pemerintah. Soalnya kan pemerintah memberikan kita dana bos. Oh iya. Itu. Jadi ya kita harus punya timbal balik. Jadi kalau kita nggak ikut berarti nggak dapat ijazah dan nggak dapat dana. Nah, nggak dapat jasa, nggak dapat ijazah. Tapi bisa disebut sekolah juga. Itu urusannya dinas yang kan soalnya kan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat kan dinas pendidikan. Itu kan yang memberikan izin sekolah kan dinas. Nah, ketika izin itu dicabut, ya berarti sekolah ini nggak bisa. Jadi kalau mau disebut sekolah fardu ain harus ikut Kurikulum. Karena kita setiap tahun tuh menyetorkan kurikulum kita tuh seperti ini. Nah itu. Jadi gambaran kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka itu seperti itu. Di atas bingung, guru bingung. Di atas bingung, apalagi siswa. Dan ketika harus belajar mandiri, seperti tadi guru-guru itu sudah terlalu sering tidak belajar mandiri. Biasanya dikejar deadline baru obah gitu. Ya nggak hanya guru, kita bareng kadang-kadang ya gitu. Mahasiswa, siswa bareng ya kadang-kadang nek ra sesuk le ngumpul kayak ya ra digarap-garap kadang-kadang. Makanya ketika guru dituntut untuk belajar mandiri, sudah ada platformnya ya menurut saya lumayan bagus. Ada videonya, kemudian ada PDF-nya juga ada penjelasannya, ada gambarnya, ada ilustrasinya. Videonya juga menurut saya, tapi bagi saya rada terlalu lambat videonya. Fasenya itu terlalu lambat sehingga agak membosankan. Tapi bagi saya ya cukup saja. Dipercepat juga bisa. Dipercepat juga bisa. Soalnya itu berbasis YouTube. Jadi di 2 kali lipat, 1,5 kali lipat itu bisa juga sebenarnya. Ya. Mungkin kita aja Mas Diki untuk paparan awal nanti bisa sebagai gambaran teman-teman sekarang kondisinya itu kayak gini. Mungkin dari Pak Nur yang sampaikan selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Pratama. Saya masih menjadi seorang pendidik di SMK Ma'arif 1 Kretek dari tahun 2018. Dan dulu juga saya pernah mengajar di Aceh selama 1 tahun di pedalaman Aceh itu pada tahun 2015 sampai 2016. Saya di sini hanya akan memaparkan kebimbangan saya sebagai seorang pendidik. Kalau tadi kan dari seorang kepala sekolah ya, lebih pusing daripada seorang pendidik. Ini saya sebagai seorang pendidik. Yang pertama itu dulu pernah ada itu karena RPP itu berlembar-lembar dan guru itu susah untuk membuatnya, ada gagasan untuk mempermudah RPP menjadi 1 lembar. Guru menyambut senang tentu. Jadi tidak perlu bahasa tulisannya itu nggak perlu yang berbelit-belit, bener, nggak perlu berbelit-belit. Langsung apa yang ingin disampaikan, tujuannya apa, kemudian pelaksanaannya di mana, dan tapi pada akhirnya pada pelaksanaannya RPP 1 lembar itu tidak berlaku ketika itu akreditasi sekolah. Jadi guru mah jadi harus buat 2 kalau buat RPP 1 lembar. Nah, kebijakan 1 lembar dari siapa? Dari pusat. Yang minta Yang berlembar-lembar akreditasi dari siapa? Dari dinas. Nah itu salah satu antara kebijakan pusat dengan kebijakan dinas itu kadang itu nggak sinkron. Kadang ini kayak gini, kadang itu kayak gitu. Juga permasalahan tentang kurikulum. Oke, kurikulum itu sangat, kalau di atas tuh kayaknya Tenanan. Tapi pelaksanaannya di bawah itu mereka tuh kayak nggak mau tahu. Nggak mau tahu tentang kurikulum apa yang dicanangkan dinas itu kayak apa? Iya, menurut saya gitu. Ya. Menurut saya. Dulu saya pernah ngajar 1 tahun di Aceh. Ya. Di sana itu menurut saya malah masih menggunakan ATSB. Jadi guru tuh masih tahun berapa ya? 2015.
Guru itu masih apa banyak ngomong. Kalau K13 dituntut siswa itu untuk aktif. Tapi di sana nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya kalau di sana sadar pendidikan tuh masih sangat kurang menurut saya ya. Karena misalnya kalau orang tuanya panen 1 minggu, dia bisa izin 1 minggu tuh nggak berangkat. Karena untuk melok panen. Selain kurikulum yang berubah-ubah, juga kurikulum itu sangat mengandung unsur politik. Bagi kami juga pendidik juga, khususnya yang negeri-negeri itu kan juga kalau di Aceh itu sebagai sarana alat politik pemenang bupati ini. Maksudnya gimana itu? Muridnya suruh Bukan, suruh gimana? gurunya. Gurunya. Guru yang baik, misalnya saya di sini nyaman, terus saya termasuk guru berprestasi lah. Ya. Tapi saya memihak lawan yang kalah. Heeh. Saya ini karena kalah, terus langsung pada hari dilantik itu langsung pindah ke tempat yang jauh. Tempat anda Kalian langsung di Langsung habisi. dihabisi. Jadi pernah ada di sekolah SD itu 3 mantan kepala sekolah dalam satu SD. Jadi guru biasa itu. Politik 97 ya. Oh, Itu tahun 2015. Iya. Itu kan ala-ala partai kuning itu kayak gitu Pak ya. Saya kaget aja. ayam goreng berarti. Kok bisa masih mana udah reformasi 2015 sefrontal ini masih ada Belum sampai sana reformasinya. gitu ya. Iya. Juga menurut saya kurikulum tuh menurut saya nggak bisa disamaratakan seluruh Indonesia kurikulum harus ini. Kalau saya sendiri. Di Jogja yang kota pendidikannya serancu ini. Iya. Apalagi. Betul. Karena di sana internet tuh listrik mati, internet mati. Jadi nggak ada libur. Ada bisa. Itu aja masih di wilayah Indonesia bagian barat ya. Teman saya yang di wilayah Indonesia Timur aksesnya yang lebih sulit lagi. Saya nggak kebayang Iya. gimana kurikulum disampaikan di sana. Selain itu juga yang menjadi sumber keresahan saya itu adalah ketika itu UN dulu kan, UN di sana itu yang mengerjakan gurunya. Iya. Gurunya mengerjakan, siswa tinggal menerima. Jadi Jawabannya terus dikasihkan. guru Jadi nggak ada siswanya tuh tidur kayak gini, nunggu jawaban dari gurunya sudah dikerjakan. dikerjakan. Jadi nggak ada beli-beli soal. Walaupun kayak pengawas hilang. Apa? Pengawas hilang. Iya, penghasilan. Itu dari dinasnya. Untuk mendongkrak mendongkrak karena mereka nggak mau menjadi apa nilai UN terendah se Indonesia. Jadi dinas juga nggak mau malu. Oh itu sudah proyek provinsi. Iya betul. Jadi tahu sama tahu gitu udah. Mungkin segitu. Ya, terima kasih Pak Nur atas paparan dan pengalamannya kita bertugas di negeri yang menjauh di sana di ujung Indonesia. Ya, mungkin dari beberapa hal ini tadi sebagai pembukaan atau tema pembuka, ada yang menjadi sorotan dari teman-teman atau mau menanyakan hal yang di luar apa yang telah dibahas tadi, ya, monggo kita persilahkan. Monggo. Satu, silakan Pak Tommy. Positif atau kalau pertama pemerintah merubah kurikulum itu karena faktor apa? Atau mungkin kurikulum sebelumnya dirasa gagal atau Ganti rezim. pemerintah Harus ber. atau bosan atau formalitas saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy atas pertanyaannya. Pemerintah itu kira-kira ngapain mau kurikulum diganti itu? Prakteknya di sana kurikulumnya masih 2004, politiknya masih politik Pak Harto. Silakan mau siapa dulu mau jawab? Kalau menurut saya kurikulum itu memang dari dulu kuliah dan saya baca buku itu kurikulum memang selalu berkembang. Memang kita kalau dari tadi disampaikan oleh Pak Fajar bahwa
kurikulum dulu kan sangat sifat ceramah dan pembelajaran, terus kemudian sekarang memang menjadi aktif gitu kan. Jadi memang menurut saya memang kurikulum itu memang harus berkembang dan berubah. Tapi untuk berubah itu memang tidak bisa seenaknya sendiri dan mementingkan rezim dalam artian mumpung biyen pas K13 itu kan ketok banget sak durunge lengser ngunggahke kurikulum K13 gitu. Jadi ben ketok K13 itu punyaannya Pak Muhammad Nuh. Iya. Dulu kan seperti itu. Ketok banget. Tapi memang kalau secara teori itu paling tidak kurikulum itu berubah sekitar 10 tahunan atau 10 tahunan sekali. Sehingga kemarin terakhir 2013 terus kemudian kemarin dicanangkan berubah itu 2020 terus kemudian di piloting mulai agak serentak itu 2021 2022 ini mulai serentak. Kalau menurut saya memang perubahan kurikulum bagi saya memang diperlukan juga. Tapi yang paling penting itu kita tidak bisa latah misal butuh ada kejadian ini terus kemudian langsung dimasukkan, ada kejadian ini langsung dimasukkan sehingga kurikulum muatannya sangat gemuk sekali sehingga yang nang isor dadi bingung. Nah, misal kemarin sempat ada kasus bullying bola-bali, dimasukkan anti bullying. Ada korupsi, dimasukkan kurikulum anti korupsi. Ramah anak, dimasukkan banyak sekali. Jadi muatan kurikulum itu banyak sekali. Sehingga kadang-kadang ngajar matematika ini malah jadi ono anti korupsi ini, ono matematika anti bullying, ono ramah anak. Jadi terlalu banyak muatan dan agak mumet juga. Terus kemudian ketika mau pergantian itu memang hendaknya bagusnya dari atas itu memang sudah menjelaskan dari ke bawah dan ada pakem seperti tadi yang tak katakan, ada pakem yang memang harus ditaati, ada pakem yang wajib, ada pakem yang sunnah. Sehingga seperti tadi yang disampaikan tadi RPP 1 halaman itu memang pakemnya dari pusat memang 1 halaman. Tapi dinas harusnya itu cuma ada identitas, tujuan, isi, evaluasi, cuma ada itu dok sebenarnya. Tapi kadang-kadang dinas, lah ini pakai media apa? Ini strateginya apa? Lagi banyak-banyak itu buat apa? Biar jelas ini pakai strategi apa? Itu bullying sekolah gimana itu? Terus kemudian biar jelas ini pakai TI ya harus ada media TI-nya. Biar jelas kalau ini adalah kurikulumnya kurikulum Merdeka pakai metode-metode ya dicantumkan metodenya. Biar jelas kalau ini evaluasinya pakai metode-metode dicantumkan evaluasinya. Itu pinginnya dinas seperti itu. Jadi menurut saya memang ajaran memang berubah, tapi harus ada pendidikannya atau harus ada jenjangnya, harus dididik dari atas sampai bawah itu kudu seragam. Kemudian era seragam malah bingung. Ini seperti kan berarti ya kepentingan memang ada kepentingan. Tapi sistematika penurunannya yang ada. Ada lagi yang menanggapi silakan. Ya, menurut saya kurikulum yang berubah itu juga salah satu yang tadi politik. Jadi setiap menteri berubah itu kayak harus gitu loh. Kalau nggak berubah itu nggak kerja. Ya kayak gitu. Padahal ya yang tadi yang paling disoal adalah 2013. Itu bahkan revisi itu sampai 2017. Kurikulum 2013 revisi 2017. Kok bisa tuh berapa 5 tahun revisi? Nggak beda sama yang KTSB. KTSB 2007. Itu udah menurut saya dulu yang 2013 tuh ketika awal tuh guru sangat masih bingung. Sampai yang revisi 2017 itu yang terakhir dipakai materi sudah jelas, kemudian apa yang dilakukan tuh guru tuh sudah tertata. Tapi kalau mungkin sekarang ya yang kurikulum Merdeka ini juga yang terakhir saya infonya itu kalau dulu wajib menggunakan kurikulum Merdeka, sekarang DPR itu membuat peraturan tidak menggunakan kurikulum Merdeka nggak apa-apa. Ubah. Ada yang mau mengharamkan juga. Iya. Akhirnya ya final. Jadi gimana ya kurikulum ini saya segala kalau benar dulu pernah saya baca juga kalau kurikulum itu harus berubah selama 10 tahun karena dianggap tidak relevan lagi.
selama 10 tahun itu pasti ada perubahan-perubahan yang harus diperbarui dari kurikulum tersebut. Misalnya kalau dulu murid-murid itu pasif, sekarang harus aktif. Jadi pusatnya tuh sekarang ke siswanya, bukan lagi ke gurunya. Jadi harusnya di sekolah tuh lebih sering diskusi, lebih banyak diskusi seperti itu. Iya. Jadi kan ya ada kerumitan tersendiri di kurikulum negara kita. Iya. Kalau kita tarik dari situ, kalau ada yang menanggapi, kalau enggak, sebenarnya terlepas dari sistem atau teknis yang agak membingungkan tadi, kebutuhan pendidikan anak-anak baik dari sekolah dasar, sekolah menengah atau sekolah atas itu sebenarnya gimana tuh? Apa tuh yang dibutuhkan mereka untuk benar-benar hidup atau pertimbangannya itu apa ya pendidikan kita itu? Taruhlah mungkin kembali ke landasan filosofis ya mungkin ya, tapi memang saya kira itu perlu diperjelas lagi larinya itu kemana kurikulum yang banyak itu tadi tujuannya itu tujuan kalau ada dari teman-teman yang bisa menangkap sedikit-sedikit atau sekarang yang sudah lulus sekolah itu apa yang kamu dapat dari sekolah yang telah kamu enyam itu loh yang paling berguna sampai sekarang itu apa itu? Ijazah. Kali-kali monggo atau yang mau menggulirkan wacana silakan. Lubis barangkali mau berwacana. Aktivis pendidikan. Mau bertanya? Silakan monggo. Masih. Oke, ya. Jadi kebetulan saya juga sebagai guru di SD tentang kurikulum merdeka itu kan istilahnya kalau kurikulum merdeka itu memerdekakan siswa sing bar pandemi lah istilahnya ya toh bar kena pandemi. Terus mereka dibebaskan agak dibebaskan lah untuk hal-hal beberapa hal itu ada tidak boleh menggunakan nilai kalau tidak salah tidak boleh menggunakan nilai terus apalagi ya tidak boleh menggunakan ranking. Nah, itu realitanya itu mereka itu ketika dibebaskan seperti itu motivasinya menurun, banyak yang tidak mengerjakan PR, banyak yang tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau sekolah, Katanya malah nggak boleh menaikkan konsep tinggal tidak boleh tinggal kelas juga. Nah, terus tapi kalau kita biarkan nek dongeyel terus arep dihukum nggak boleh dihukum karena SRA ramah anak, sekolah ramah anak itu kan bertentangan. Nah terus ini kenapa kurikulum merdeka ini terus bertentangan dengan SRA itu loh. Tuh, ya. Terima kasih itu. Ya. Langsung aja itu. Gimana itu nggak boleh menghukum, nggak boleh menindas, padahal itu kan ya. Sebenarnya kami juga sejak awal ada isu SRA itu diskusi ada di SMP itu ngapain ada SRA orang sekolah tidak ramah anak, kita sekolah tidak ramah anak. Jadi semisal kata kalimat bullying itu sebenarnya bullying itu tidak corot ini kita sebagai guru itu secara tidak sadar kadang-kadang bullying corot ini musuh ngukur ini ora iso kadang-kadang hal itu termasuk bullying sebenarnya. Secara istilah bullying kan orang yang lebih superior menindas atau mendiskriminasi atau mengecilkan orang yang lebih inferior. Misal kayak wah musuh ngukur garap wong ngene ora iso, itu sebenarnya agak bullying. Kurang gizi kok ya tau. Yang musuh yang makan kok kelemar itu sebenarnya juga bullying itu sebenarnya. Nah, padahal bullying seperti itu sebenarnya bagi kita nggak masalah. Dan sebenarnya malah motivasi sebenarnya. Ben sadar loh mate. Kita dulu sebenarnya di ngono kuwi yo nggak masalah dan malah melek. Tapi nek saiki malah di ngono kuwi malah tambah bro. Jadi dan seperti itu juga memang dilematis di sekolah dan sama-sama sekolah yang ada di Bantul dan itu memang kelihatannya programnya Pak Bupati memang untuk menjadikan kota layak anak
sehingga semua sekolah harus sekolah ramah anak, dan mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu semuanya di sekolah ramah anak kan. Karena kami sekolah swasta, ini sekolah negeri. Kalau kami sekolah swasta itu bagi kami agak lumayan agak lebih bisa belok-belok itu. Dalam artian kami juga kadang-kadang masih ada hukuman di sekolahan, kadang-kadang ya fisik, kadang-kadang ya non Walaupun fisik. kalau ketahuan dinas juga nggak boleh. Walaupun kalau ketahuan itu nggak boleh itu. Kalau semisal itu dilaporkan ke dinas atau dilaporkan ke LSM yang pro anak, kadang-kadang kemarin kan ada jilbab, kasus jilbaban di sekolah nggak boleh, ya bukan nggak boleh, dia pengen mengharuskan, terus kemudian siswanya lapor ke LSM, lapor ke terus akhirnya terus malah dikasuskan. Jadi sebenarnya kalau sekolah kami menghukum, kadang-kadang yo tak kon jalan jongkok, kadang-kadang tak kon push up, kadang-kadang di ngomongi rada nyokit, itu sebenarnya secara standarnya sekolah ramah anak nggak boleh, tapi ya untuk demi kebaikan bocah-bocah ya kami tetap melakukan sebenarnya. Kalau menurut kami, kalau menurut gimana? Saya juga ingin menambahkan, kebetulan sekolah saya itu baru apa namanya? Sekolah ramah anak. Ya, baru mengupload dokumen sekolah ramah anak. Wakah ya? Banyak sekali. Dan belum Dan tidak bermutu. Itu menurut saya itu karena tadi Gus, apa teman-teman, kepentingan banyak dinas atau banyak dari pemerintah untuk memasukkan ini nang sekolah, masuk sekolah ini apa pengangguran akeh sekolah ini tes rapi. Jadi banyak sekali akhirnya titipan itu Titipan. yang masuk ke sekolah itu bukan dari dinas pendidikan loh begitu, SRA itu. Ah, Itu dari titipan. Bapeda. Oh, lagi. Dari Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan. Kominfo nitip. Kominfo, kesehatan digital, internet positif barang itu. Terus kemudian puskesmas, puskesmas banyak, ada banyak titipan itu memang banyak. Puskesmas ki apa sekolah sehat apa Iya. itu ada. Terus kok polisi nafsa. Banyak titipan di sekolah itu. Titipan seperti itu yang Terus kok pemilu anti korupsi. dari dinas itu juga mungkin susah untuk mengcounter karena kepentingan sendiri yang ini. Dari dinas ini harus mengharuskan, udah nggak apa-apa, mungkin ini Nah, dari dinas apa pendidikan. dari seperti itu kan nanti cetakan anak-anaknya kan jadi kurang ya sing harus Lembek. sekolah itu berpendidikan, mencetak orang-orang yang berpendidikan malah tadi nggak berpendidikan, wong wis diujos ngomong-ngomong. Soalnya itu kan memang secara idealitas kita nggak bisa nolak. Ya memang apik anak ki ya kudune ora diantemi. Korupsi juga. Anak ki ya kudune ora korupsi, anak ki ya kudune sehat. Ya memang secara idealitas memang nggak bisa ditolak soalnya. Sehingga para petinggi-petinggi apa iki lebokke? Apa iki lebokke? Apa iki lebokke gitu. Jadi kurikulumnya gemuk banget. Benarnya itu apa? Bener, tapi kalau di lapangan tuh nggak pasti kayak gitu. Ya sekarang kan itu tadi kita ngomong rumitnya pendidikan ya, jadi kita kayak tambah ngelobong, lihat ranking pendidikan internasional wis ngomong delok pelaksanaannya, delok bunyinya, delok pengajarnya tambah ngelobro lah. Jadi saya sendiri ingin tahu apa tuh kalau misal pemerintah bilang sih, wis bentukin sak karep-karepmu, atau baik dulu, wis ajaran sak karep-karepmu, atau dari teman-teman ini jaluk pendidikan sing model apa, wis tak lakoni. Jadi kalau misal Anda dibebaskan, kira-kira Anda apa yang akan Anda lakukan di sekolah? Tapi kalau bebas secara mutlak tetap nggak bisa menurut saya. Loh, Anda kan misal dari pengajar nih ya, kan punya sesuatu hal yang ganjil dari sini tadi. Melihat sekarang kebutuhan siswa, kalau Anda boleh merumuskan, Anda boleh melakukan sesuatu kepada siswa, apa yang akan Anda ajarkan? Saya mungkin nanti tanya teman-teman satu-satu.
Kalau yang ingin hal yang harus ditekankan pada siswa itu sebenarnya apa sih? Dari banyak titipan kan itu jadi kendala. Dari dinas yang pakai kurikulum berbeda jadi kendala. Kalau Anda bisa merumuskan oposisi sebenarnya yang perlu dididik ke anak-anak itu. kalau di SMP itu hanya sesimpel anak lulus oke lagi iso pinter ngaji pinter sekolah begini Bapak seperti. Jadi yo kita karena basisnya memang Islam ya, karena memang basisnya Islam ya memang diajari basis ngaji mulai dari maca Quran dan kitab-kitab dasar terus kemudian kalau ditambahi pengalaman jadi kalau menurut saya usia SMP karena saya fokusnya di SMP itu sebenarnya nambah pengalaman aja nambah pengalaman dan karena di SMP itu kan makanya kemudian ada proyek-proyek itu bahkan sebelum kurikulum merdeka ada proyek SMPP juga memang sudah mencanangkan ada proyek-proyek karena memang ben anak-anak punya pengalaman entah itu pengalaman masak entah itu pengalaman gawe iki pengalaman dodolan entah itu pengalaman gawe video entah itu pengalaman pentas wayang entah itu pengalaman apa ya jadi Itu lebih ke skill dan pengalaman jadi sehingga mereka dan di pengalaman berproyek itu otomatis nanti akan ada ya komunikasinya ya akan ada dapat terus kemudian juga percaya diri ini juga dapat terus kerjasamanya juga dapat. Nah menurutku itu yang penting untuk yang ada di sekolah. Itu ya simpulkan pinter ngaji itu secara agama dasar, baca Quran, tahu pengetahuan ibadah, itu terus tambah skill. Oke. Kalau misalnya kurikulum dibebaskan itu, kalau saya itu ingin ke misalnya anak-anak tuh ingin mempelajari apa? Karena Jam kosong, Pak. kebanyakan dari sekarang itu mereka Milih nggak bapel berarti. ya mereka tuh nggak tahu mau ngapain besok setelah ini. Lah ketika Anda sebagai pengajar, Diharap lihat kondisi seperti itu akan Anda ajari apa gitu loh. nah, iya. Siswa itu milih pelajaran yang dia kalau saya pribadi ada yang wajib ada yang pilihan tuh kalau wajib tuh menurut saya nggak harus tuntas karena KKM pun menurut saya itu terlalu mengada-ngada karena ada terus ngarang biji akhirnya jadi itu KKM menurut saya itu asli aja nggak usah harus nilai nggak usah dituntut. Terus yang Anda ajarkan bebas itu adab kalau saya adab. Oke. kayak menurut saya loh ini Ya benar. di Jepang itu dari SD sampai difokuskan untuk nggak banyak tugas tapi dia memperbaiki untuk promonya aja baru setelah itu materi yang mungkin dibutuhkan ketika besok masuk ke dunia kerja mungkin loh. Oke. Adab ya. Mas Tommy. Tahun 1. Silakan. Belum berangkat karena setiap anak itu mempunyai kemampuan berbeda-beda. Selayaknya tumbuhan kan mempunyai bibit yang beda-beda. Kalau diibaratkan pohon kelapa itu kan ada proses untuk menjadi buahnya itu kan udah setiap anak pasti udah mempunyai fondasi berupa akarnya tadi. Untuk menjadi buahnya itu kan kita dari akar menjadi batang menjadi daun, daunnya nanti akan menjadi buah. Tapi kalau pohonnya ini nanti kita nggak manfaatkan sebaiknya mungkin atau kita rawat dengan cara yang berbeda, mungkin kan kalau pohon kelapa itu membutuhkan salah satunya fotosintesis. Kalau kita belajar ada hadis Alimul Nur bahwa ilmu itu adalah cahaya. Kalau berarti setiap anak itu harus kita genjot sesuai dengan kemampuannya tadi. Bibitnya kan udah menjadi akar menjadi batang dan nanti apabila kita genjotnya itu ke ranahnya tersebut atau ke bibitnya tersebut otomatis akan menjadi buah. Nah kalau kita nggak genjot kan otomatis juga nggak akan menjadi buah. Terus jika sudah mempunyai buah, anak nanti dapat berpikir buah itu akan kita apakan. Ibarat kelapa kalau didiamkan lama-lama akan busuk, nggak bermanfaat. Tapi kalau anak tadi sudah mempunyai skill, kalau kelapa dapat kita rasakan, bagikan kepada orang, kita salurkan, maka kan itu akan lebih bermanfaat. Dari inti yang saya
sampaikan ini baiknya ya sesuai kemampuan anak, meningkatkan skill atau hobi yang dimiliki anak untuk dijadikan riset dan dikembangkan. Nah, kalau satu kelas hobinya Pelajarannya bisa beda-beda. Nah, kalau pengalaman saya kan pernah magang di Salam itu ada satu kelas itu kan Maksud di Salam, ya Sanggarana Sanggarana Alam. ya itu kan pakainya bukan guru melainkan fasilitator. Satu kelas itu apabila muridnya 20 atau itu nanti fasilitatornya bisa 3 sesuai dikategorikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki cari gitu fasilitator. ya, Iya. mintanya gimana Dan itu jamnya belajar mulai pagi sampai bisa malam sesuai dengan keinginan anak tersebut. Terus di sana juga nggak pakai seragam karena itu misal yang diminati contohnya apa kayak matematika kalau lebih ke skill sih ada yang risetnya itu masak nanti kalau nasi goreng harus kita buat yang beda. fasilitator itu dia buat nemenin buat nasi goreng gitu contoh masak Fasilitator hanya menerima laporan, nanti yang menggenjot itu sebenarnya orang tua. Fasilitator hanya mengarahkan menjadi PR Tapi goreng ini. ya harus ada yang beda dari yang sudah ada. Selain itu juga di sana itu terkenal banyaknya murid SMP SMA yang sudah menerbitkan buku bahkan ber-ISBN itu karena sesuai dengan kemampuan anak. Kan ada yang hobinya membaca, ada yang karena hobi berbeda-beda itu dikembangkan juga dengan cara yang berbeda. itu sekolah nggak ikut dinas ya Bukan. Tapi sudah terdaftar PKBM gitu. Iya. Seperti Bukan alumni anaknya Kang Firman itu. di sini ada seminar dari Pondok Putri ini ada yang alumni Salam. ya untuk pendidikan yang sampai idealkan mesti yang kalau jenengan jadi menteri pendidikan kurikulumnya kayak gitu ya Berarti kayak sekolah tumbuh gitu ya? Itu sekolah tumbuh itu sekolah dinas itu. SD SMP resmi. Kalau Salam itu kan bukan S-nya kan bukan sekolah, sanggar. Sanggar. oke terima kasih sudah cukup saya lanjut dulu barangkali ada Kalau menurut saya kurikulum yang diterapkan itu untuk SD itu terfokus kepada adab, terus motivasi belajar, sama pengarahan nanti kalau pilihannya itu atau skillnya itu di sini ya nanti diarahkan diberitahu iki engko ke sini ke SMP-nya masuk sini yang ada apa ya istilahnya ya mengasah kemampuannya menurut kemampuannya gitu loh yang diminati dan berdasarkan kemampuannya itu. Jadi tadi adabnya dulu yang penting, terus motivasinya baru ke pengarahnya. motivasi itu paling enggak gambarannya Motivasi ya untuk belajarnya itu untuk main enggak terus malah gitu. tapi ngelokrang Jadi seperti itu kan. udah cukup Belum ada. Ketok. Kalau menurut saya ya mungkin dari SD itu juga diberikan pelajaran-pelajaran pada umumnya seperti ini, semua pelajaran diberikan. Terus nanti kalau SMP mungkin diperkecil sesuai dengan yang diminati Penjurusan. ya, penjurusan. Jadi tinggal SMA-nya atau tingkat lanjutnya itu tinggal menekuni bidang yang disukai, lebih menekuni satu bidang atau yang diminati gitu. karena pelajaran bahasa Indonesia barang sah Matematika trigonometri. di SD tetap dasar ya tetap Ya, tetap dasar seperti semuanya yang kayak gini ya ya. Nanti kan bisa memilih mana yang disukai ya. Kan sudah diberikan pilihan banyak di awal gitu. tadi kenalkan di SD itu Iya, aslinya dikenalkan. gitu ya. Yes.
Mungkin seperti itu. Ya, Bang Lubis, silakan. Mas Rum. Iya, saya masuk. Ya, bicara soal problem di pendidikan kita itu tentu sangat kompleks gitu. Makanya kita tidak bisa memisahkan pendidikan dengan bangunan sosial yang lain, dengan ekonomi dan politik. Nah, sebetulnya kan idealnya pendidikan itu kan adalah mengembangkan, mengaktualkan potensi yang ada dalam diri anak. Itu idealnya pendidikan, di mana-mana begitu. Menurut Ki Hajar Dewantara juga begitu, sehingga fungsi guru itu adalah mendorong, mengaktualkan potensi yang ada dalam diri anak itu. Problemnya adalah potensi anak itu kan seperti yang dibilang saudara yang di depan itu tadi, itu kan berbeda-beda. Dan sekolah tidak mampu mengakomodasi potensi yang berbeda-beda itu. Nah, menurut saya kan kurikulum merdeka itu tujuannya adalah bagaimana agar kita menghargai seluruh potensi manusia yang unik itu, begitu kan? Sehingga tidak ada standar nih. Tidak ada standar mutlak bagaimana kita mengukur kepintaran seorang anak. Ya, ada anak itu bakatnya di bidang seni gitu kan. Ada anak itu bakatnya di bidang matematika. Ya, sangat beragam, dan sekolah tentu tidak bisa mengakomodasi semua itu. Itulah kenapa kemudian anak-anak itu dia mencari pelajaran di luar sekolah formal untuk mengembangkan mungkin bakatnya. Nah, cita-cita luhur pendidikan itu mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak. Nah, problemnya itu nggak begitu gitu. Saya kira kurikulum, saya nggak begitu paham birokrasi dunia pendidikan itu seperti apa begitu, karena saya nggak terjun di sana. Saya sepakat yang dibilang pemateri tadi bahwa kurikulum kita itu berubah cenderung ketika ganti penguasa. Penguasa berganti, rezim berganti, kurikulum berganti. Dan perubahan kurikulum itu tidak membawa dampak perubahan apapun. Kenapa seperti itu? Karena paradigma pendidikan kita tetap sama. Paradigma yang saya maksud itu adalah ideologi pendidikan. Apa sih ideologi yang ada di balik pendidikan? Untuk mengkaji ideologi yang ada di balik pendidikan itu, kita bisa lacak historisnya. Historis pendidikan kita itu apa? Pendidikan Belanda. Politik etis, kebijakan politik etis yang dibuat Belanda itu salah satunya adalah ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat pribumi. Tujuannya apa? Agar orang-orang Belanda atau orang-orang kolonial itu mendapatkan buruh terdidik yang bisa dibayar dengan harga murah. Jadi orientasi pendidikan kita itu adalah buruh terdidik sampai hari ini gitu. Dan itu paradigma itu sudah mengakar bahkan ke masyarakat pedalaman. Orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya itu pasti berharap agar kondisi sosial ekonomi mereka membaik di masa depan. Nah, dampak paradigma itu luar biasa, sangat luar biasa gitu. Bayangkan aja, saya menggelontorkan duit banyak untuk mendapat ijazah, dan dengan ijazah itu saya mencari duit gitu. Itu kan aneh gitu. Itu problem. Saya kira untuk kalau di tataran sekolah dasar, SMP, SMA itu memang paradigma itu tidak begitu terlihat. Tapi coba kita lihat di dunia kampus, itu sangat terlihat. Adanya spesialisasi jurusan itu adalah untuk mengakomodasi dunia kerja. Dunia kerja membutuhkan spesialis, sehingga dibuatlah spesialisasi ilmu pengetahuan, sehingga seseorang yang spesialisasinya A, dia nggak tahu apa-apa di luar A. Kenapa? Karena dunia kerja membutuhkan orang yang ahli. Nah, di pertemuan pertama saya pernah bilang bahwa beberapa orang memandang kampus itu sebagai jalan untuk meningkatkan status sosial, dan itu fakta terjadi. Beberapa orang di Sumatera, beberapa masyarakat di Sumatera itu, atau beberapa kebudayaan di Sumatera itu, untuk perempuan gitu, itu maharnya itu ditentukan dengan kadar tinggi pendidikan. Semakin pendidikannya tinggi, semakin maharnya S2 berarti tambah mahal. Tambah mahal. Walaupun dia nggak cantik juga mahal. Mahal. Bisa 50 juta, 100 juta.
Nah, logikanya adalah ketika dia masuk kampus, perempuan gitu ya, masuk kampus, secara otomatis harganya di pasaran naik gitu ya. Kalau kita ibaratkan, Ya betul sekali. siapa yang sanggup meminang dia? Ya hanya orang kaya. Dan itu fakta terjadi gitu ya. Banyak orang itu memandang kampus itu ya untuk meningkatkan status sosial. Jadi kalau saya ingin menggambarkan dunia pendidikan atau dunia kampus secara khusus, ya kampus itu industri tenaga kerja. Ya manusia barang mentahnya gitu ya. Kita barang mentah gitu kan, diproduksi di pendidikan itu dan kemudian jadi barang siap pakai gitu. Nah, pendidikan yang seperti ini itu bukanlah pendidikan yang humanis, bukan pendidikan yang memanusiakan manusia gitu. Kenapa? Karena Anda menganggap manusia itu seperti benda, barang produksi gitu. Dan itu yang terjadi di kondisi real kita hari ini, sekalipun menurut undang-undang pendidikan kita tujuan pendidikan bukan itu gitu. Tapi menciptakan akhlak yang baik gitu kan. Tapi itu nggak ada dalam realitas gitu. Solusinya ya mungkin kita nggak bisa menentang itu. Saya selalu berharap kepada teman-teman yang masih kuliah gitu ya, ya cobalah untuk tidak mengikuti arus itu gitu ya. Ya Anda memandang kampus itu ya tempat belajar gitu. Bukan tempat untuk mencari ijazah kemudian saya dapat tiket untuk cemplung ke dunia kerja. Saya kira kalau keresahan saya itu, saya kembalikan ke Mas Muhammad. Ya. Sebelumnya tersun Pak Ahlan, Rawahipun. Ini tadi pembahasan kita sudah berjalan sekitar 1 jam ya, sekitar 1 jam. Kita pertama kali saya rumuskan sedikit ya. Kita membahas tentang kurikulum yang sekarang, keruwetannya dengan pemerintah, terus apa yang terjadi di guru dengan sulitnya menerapkan apa kemauan pemerintah, kemudian apa yang ada di bawah. Kemudian ada pertanyaan, satu-satu tadi mengungkapkan sebenarnya apa atau yang harus di-highlight, yang harus garis bawahi dari pendidikan kita itu. Kalau dengan bisa menentukan kurikulum, apa toh yang mau di benar-benar dari kebutuhan siswa. Jadi ada beberapa jawaban, kalau bisa saya simpulkan, adab aja yang penting, adab. Kedua, tentang motivasi belajar. Yang ketiga, kebebasan siswa untuk memilih apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi potensinya. Itu di pendidikan kita masih belum terjembatani ya. Dan terakhir dari Pak Kudus tadi, yang salah itu di paradigma kita. Belajar kita, sekolahan kita itu masih belum beranjak dari apa yang dicanangkan oleh pemerintahan kolonial dulu, bahwasanya sekolah didirikan itu untuk menciptakan, untuk mendidik guru, tenaga kerja yang terdidik. Sampai saat ini pun menurut Bang Lubis seperti itu. Sekolah kita sampai dari, terutama di tingkat atas Bang, tingkat atas itu paradigma baik orang tua, sekolah ataupun siswanya itu golek gawean, jadi golek gawean. Gurunya seperti itu. Sekolah Pun mondok. Ya seperti itu. Ya, dari teman saya seperti itu. betul sekali. Padahal pendidikan itu belum Urusan karo. Jadi kayak apa yang jadi kebutuhan pasar gitu ya. Barangkali dari situ Pak Alan ingin sedikit memberikan wawasannya terkait pengelolaan sekolah ataupun harapan panjenengan sekolah, pemerintah, terus apa yang terjadi di masyarakat kita ya gimana idealnya? Silakan. Jadi nggak mandang apa-apa ini ya. Pendapat gitu aja. Iya betul Pak. Kita itu menjadikan ini sebagai Iya. kita. Apa yang menjadi keluhan kita dan menjadi keresahan beberapa orang, mungkin yang peduli ya, yang merasakan bahwa pendidikan itu, kalau saya kan orang di pendidikan atau jadi guru, tapi posisi memang swasta gitu ya. Jadi dari dulu saya sejak tahun 98 jadi guru, dan sampai sekarang kan posisi saya bukan guru negeri gitu. Jadi guru swasta gitu. Artinya apa ya, posisi seorang guru swasta yang sekian lama menjadi seorang guru dan dari beberapa tempat dan beberapa sekolah gitu. Dan itu di sekolah dasar pernah, di sekolah menengah pertama pernah. Jadi yang saya rasakan itu dari dulu sampai sekarang ya, salah satu keresahan itu
Yang pertama, siswa kok atau santri atau siswa gitu ya, itu merasa kurang enjoy sekolah itu, tidak enjoy karena di situ ada pemaksaan kehendak, pemaksaan kehendak yang anak-anak sendiri tidak merasa dengan Nikmat belajar itu belum iya bisa. tidak merasakan meskipun katanya sekolah swasta boleh berkreasi lah katanya mau apa, tapi untuk iklim di khususnya di Bantul ya, iklim di Bantul itu agak susah. Dulu waktu di Jawa Timur kita Swasta lebih luas di Jawa Timur karena di sana ikatan antara sekolah swasta dengan pihak-pihak terkait dengan dinas pendidikan itu lebih longgar. Tapi kalau di Bantul khususnya itu ikatannya sangat erat. Artinya ada pemantauan yang sedemikian ketatnya sehingga ada kesamaan antara sekolah swasta dan sekolah negeri dalam sebuah kegiatan KKG, kegiatan pelatihan itu disamakan. Walaupun kita sebenarnya bisa-bisa saja melakukan Pemberontakan. iya, kita sementara kegiatan itu kita ikuti, sementara kita juga mengadakan sendiri gitu. Ketika kita tidak puas dengan kegiatan yang diikuti di tingkat dinas pendidikan, ya kita ikut kegiatan, membuat kegiatan sendiri. Itu hal biasa di swasta di sini. Tetapi kan akhirnya waktunya jadi boros. Yang seharusnya kita cukup 1 kali, jadi harus 2 kali. Dan kebanyakan kegiatan-kegiatan itu lebih kepada mencari poin untuk kenaikan pangkat. Iya betul. Akreditasi itu. Iya, kenaikan pangkat PNS. kenaikan pangkat PNS. Oh, PNS ya. Iya. Sehingga ketika sebuah kegiatan, maka ukurannya kegiatan ini harus sekian jam. Iya. Iya, harus capaiannya harus sekian jam meskipun pelaksanaannya hanya katakanlah sehari, tapi minta dihitung 2 atau 3 hari. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa dan itu muak sekali saya dengan dunia seperti itu. Tapi kan mau mengungkapkan di mana gitu ya, kita nggak punya tempat untuk mencurahkan seperti itu. Dan yang terjadi kan kita tahu betul ya posisi seperti itu. Pendidikan dipaksakan harus begini, harus begini. Sementara dari siswa maupun guru atau kepala sekolah pun itu banyak hal yang kadang-kadang kita nggak merasa nyaman di posisi seperti itu. Siswa misalnya ya, siswa itu meskipun di situ ada kurikulum merdeka, karena sekarang kurikulum merdeka gitu ya, kurikulum merdeka yang katanya merdeka begitu. Tapi pada pelaksanaannya kita juga masih bingung karena dari pemerintah sendiri itu biasalah, ini lagu lama mungkin ya. Ketika sebuah kurikulum digaungkan, kemudian pihak pemerintah sendiri ini belum siap dari segala sisi. Ya, kurikulum kan di situ nanti ada silabusnya, ada buku panduannya, ada buku pembelajarannya ya untuk siswa. Dan sampai sekarang ini kurikulum merdeka masih belum sinkron. Iya, belum sinkron antara buku yang terbitan pemerintah dengan capaian-capaian yang ingin dicapai oleh pihak pemerintah sendiri. Itu antara buku dengan CP-nya itu masih simpang siur, belum nyambung. Saya nggak tahu apa ada yang error di mana. Tapi selama ini masih harus dipakai, apalagi di Bantul. Bantul itu wajib pakai kurikulum merdeka, meskipun ya itu tadi masih banyak sekali urutan yang harus ditelan oleh pihak sekolah. Jadi kita harus menelan meskipun itu ruwet gitu. Dan itu akhirnya tidak merdeka gitu. Jadi ujung-ujungnya tidak merdeka, tapi bersuara seperti ini mungkin tidak bisa kita mungkin kalau menyampaikan di forum resmi itu akan menjadi menjadi sebuah sia-siaan. olok-olokan. Iya. Menjadi olok-olokan karena ini orang Berbeda. tahu apa sih tentang kurikulum merdeka gitu kan. Jadi itu di lapangan seperti itu yang terjadi, tidak kuat sekali. Jadi apa yang kita harapkan dari kurikulum merdeka yang saya pelajari dari dengan
landasan-landasan yang keren ya dari Ki Hajar Dewantara itu ya, tokoh pendidikan yang beliau itu benar-benar diakui ke tokohannya sampai ke negeri jiran, sampai ke Jepang malah ya, sudah digunakan. Tapi di sana baik-baik saja, penggunaan kurikulum di Indonesia masih kurang. Seperti itu. Ini sebuah keanehan yang saya juga nggak paham kenapa seperti itu. Makanya saya tidak begitu tertarik ketika ada tawaran ikut ini. Saya pernah diuyak-uyak kan, workshop ini. Kamu harus ikut ini, harus ikut, sampai saya pernah diuyak-uyak sampai jam 11 malam ditelepon itu. Harus ikut ini, harus ikut ini, harus ikut. Anggaran gitu. Saya tuh nggak tertarik sama sekali itu. Online atau langsung itu? Workshop online atau Bukan workshopnya sih, lebih ke ini. Ayo jadi guru penggerak, jadi sekolah penggerak dan seterusnya lah. Lebih pokoknya segala macam dorongan untuk ikut situ. Tapi saya merasa saya tuh kalau logika nggak jalan, saya tuh nggak bisa menerima gitu. Sebuah keputusan tapi logikanya belum apa, saya merasa ini belum masuk akal. Saya tuh nggak mau, nggak tahu, pokoknya seperti itu. Harus masuk akal dulu. Kalau udah masuk akal baru oke, saya mungkin klik di situ. Nah ini akal saya belum menerima, saya harus ikut. Ya gimana saya bisa enjoy mengikutinya gitu. Dan itu sering terjadi, bukan hanya di situ, banyak hal ya. Dan memang ya rata-rata kegiatan yang selama ini ada itu ujung-ujungnya memang lebih ke kepentingan kenaikan pangkat, formalitas belaka gitu. Jadi akhirnya setiap ada kegiatan yang berbau kedinasan itu rasanya ogah-ogahan itu ikut. Iya seperti itu. Enak ya. Jadi bisa Nggak enak. disimpulkan dari pengajar, dari dinas, dari siswa itu nggak nyaman semua kira-kira ya. Ya Gak sinkron. apa ya istilahnya, belum menemukan formulasi yang menurut saya itu enak gitu. Mungkin menurut saya karena banyak yang multi tafsir. Dalam artian pemerintah tuh mintanya seperti ini, dipahami dinas seperti itu, diturunkan ke guru seperti itu, siswa tambah menurut gimana itu. Jadi sangat multi tafsir itu kurikulumnya itu. Dan kalau menurut saya seperti tadi Pak Ahlan, bahwa sebenarnya kebingungan itu sangat mungkin terjadi di era kurikulum merdeka karena dari pusat tuh ya karena memang judulnya memang kurikulum merdeka. Iya. Itu kalau menurut yang saya pahami, pusat tuh memang pengen memerdekakan dalam artian Sekolah itu sekolah karmu lah istilahnya gitu. Iya. ciri khasmu sendiri. Buatlah ciri khasmu sendiri. Sampai ada kan CP itu kan karena tadi saya sampaikan cuma ada 2 paragraf sehingga sekolah itu secara ideal, secara pakemnya pemerintah boleh buat materi sendiri. Asalkan CP-nya, asalkan pakemnya 2 paragraf ini terpenuhi di satu Kalau fase. itu terjadi sampai ke bawah, sebenarnya mengatasi berbagai hal. Bisa mengatur berbagai hal. Dalam artian pembelajaran bisa dipendekkan istilahnya. Yang penting sederhana, yang penting tersampaikan. Ditambahi tadi seperti yang diusul-usulkan tadi. Tapi endingnya dinas pengennya pelajarannya gini, terus kemudian jadi sampaikan ke guru, apalagi guru-guru negeri itu pinginnya ya gini. Akhirnya ya seperti Banyak framing yang kan, tadi. hanya banyak framing yang syarat dan kepentingan. Kata-kata Pak Ahlan itu menyadarkan saya atau mengingatkan saya, sekolah itu saya juga gak nyaman dulu Pak. Di sekolah itu juga gak nyaman karena memang saya sukanya ya, dulu ketika SMA itu ada kecenderungan mungkin ditulis menulis atau di literasi. Jadi hal yang paling saya sukai itu ketika jam kosong saya bisa baca buku dari perpus, saya baca. Bukan berarti saya nggak suka sekolah itu karena saya nggak mau belajar, nggak. Saya punya kecenderungan untuk belajar hal yang benar-benar saya sukai. Dan itu ketika saya selesai sekolah saya seneng banget. Karena saya bisa membebaskan. Pada akhirnya itu saya terus membuat forum seperti ini itu untuk apa? Saya itu ketika saya tanya teman-teman tadi apa yang menjadi kepentingan atau apa yang menjadi cita-cita dari pendidikan seperti apa? Pendidikan itu harus nikmat gitu Pak, kalau saya. Pendidikan itu harus orang belajar itu harus enjoy, harus seneng karena banyak teman atau saya sendiri ketika nggak mau mempelajari ini bukan kok saya mau belajar enggak, karena saya nggak nyaman untuk belajar hal tersebut. Banyak hal yang kita temukan, bahkan saya merasakan sendiri dulu sejak SD ya sampai sekarang. Saya tuh pengen
pelajaran matematika itu menjadi kenikmatan ya. Tapi karena saya belum pernah menemukan jawaban sampai sekarang, akhirnya nggak pernah menemukan pelajaran matematika yang nikmat apa gitu kayak. Jadi harusnya kan nikmat ya, ilmu itu harusnya nikmat, enak lah gitu ya, Kelihatan belajar itu dinikmati ada. enak sekali karena ilmu ya, ilmu Iya kan benar. buat- Kita tahu keagungan ilmu kayak Iya, ya. itu seperti agung sekali, tapi kenapa tidak enak gitu ya? Karena kadang-kadang tidak, logikanya nggak nyampe, nggak dijelaskan logikanya. Katakanlah misalnya belajar apapun ya, itu kadang-kadang nggak ada logikanya, adanya pencokokannya. Ini harus dihafalkan ya. Nilainya harus segini. Rumus ini harus dihafalkan. Rumus matematika ini harus dihafalkan, kamu harus hafal supaya nanti ujian kamu dapat nilai itu dari dulu. Sampai sekarang tuh masih doktrin itu masih Kesadaran matematika untuk apa itu nggak ada. nggak ada. Sampai sekarang saya masih tanda tanya besar. Anak didik kita itu sudah nyampe ke logika apa belum? Selama itu belum nyampe, nggak akan, jangan pernah mimpi anak mau enak belajar Yang matematika. dimaksud logika belajar itu. Logika belajarnya nggak ada. Jadi nggak nikmat akhirnya, karena nggak tahu tujuan mau apa ya di belajar ini, untuk apa gunanya itu sampai sekarang. hanya mengalir. Ini teman-teman yang masih belajar ini nikmat atau enggak ini? Nggak tahu. Bisa dong. Terus ngendon-ngendoni sing isih piye? Iya, memang apa ya, ini kan keresahan ya, Keresahan, yang benar. saya merasakan sejak saya jadi anak SD dulu gitu ya. Belum pernah ada guru yang menjelaskan kenapa kamu harus belajar seperti ini, Iya. besok akan seperti ini. Beda dengan ketika di negara-negara maju ya, katakanlah di Jepang, yang saya tahu dari beberapa orang yang pernah ke sana ya, tanya di sana tuh sederhana apapun itu logikanya disampaikan dulu. Motivasi belajarnya itu Kenapa kamu belajar seperti ini? Supaya gini, supaya ini. Nanti besok kamu akan jadi seperti ini. Itu dari Indonesia nggak ada seperti itu. Makanya motivasi belajar anak Indonesia itu jadinya rendah sekali. nilai Pak, nilai. Nilai. Ujung-ujungnya nilai, terus nanti untuk Naik lamar kelas. kerja, untuk posisi di masyarakat, gitu kan. Nilainya pun akhirnya tadi ya, karena ada KKM dan diunggah-unggah ya. harus sesuai KKM, walaupun dia belum mencapai KKM tapi tetap harus KKM. Iya, dipaksakan. Soalnya nggak boleh tidak naik. Iya. Makanya kalau tadi menurut konsep sekolah ideal saya adanya proyek dan pengalaman itu untuk mewadahi ben matematika gue ngopo toh ketika diproyekkan dan dodolan, oh matematika gue dodolan gue untuk nek duitnya 50.000 bayar 30.000 apa kopine 30.000 50.000 dan ini sesuai 2.000, berarti itu untuk praktek matematika berarti untuk ini. Jadi pengamalan ilmu itu ada di proyek kalau menurut saya. Makanya tadi kenapa proyek bagi saya di sekolah itu juga penting, karena Tapi itu memang untuk diamini oleh dinas apa enggak itu? menurut kurikulum merdeka diamini. Oh gitu ya, kalau belum merdeka sebenarnya ke situ arahnya. Arahnya memang ke situ. Sudah ada bau-bau. Sudah ada baunya ke situ. Untuk mengatasi keresahan jenengan Pak. Eh, Tapi Jauh sekali. tapi ada tapinya. tapi itu tadi sekolah nggak bisa secara liar dalam tanda kutip karena dibatasi banget sama pemerintah untuk yojo gini jam jangan dikurangi terus iki matematika harus bisa segini, apalagi di Jogja nanti akan ada ASPD yang belum dihilangkan yang dulunya UN Sampai sekarang itu masih dipertahankan. Itu merusak. sehingga kan kita nggak bisa secara liar untuk matematikanya rasa kakek-kakek yang penting pengalaman gitu. Untuk SD itu sama. Nah, SPD itu anak-anak bahkan sudah mencium tidak beresnya itu anak-anak sendiri. Karena apa? Beberapa pesantren kan tidak menerima hasil SPD ya. Iya, tidak menerima, tidak. Soalnya cuma Jogja Anak tok, saya Pak. sendiri ya, anak saya sendiri masuk Rukem itu ya, ke Anur Rukem. SPD itu nggak disentuh sama sekali, Enggak digarap, enggak dikerjakan sama siswa. nggak diminta fotokopinya, nggak diminta, nggak menjadi syarat untuk masuk gitu. Oh, untuk ke jenjang berikutnya maksudnya. Iya, nggak dipakai. Banyak ya pesantren yang tidak menggunakan SPD. Dan Apalagi itu di luar anak-anak sudah Jogja. tahu. Apalagi tidak Jogja. Yang soalnya yang pakai cuma Jogja tok ya. Itu jadi sampah. Itu saya juga nggak pernah menyentuh sama sekali. SPD-nya anak saya itu gimana, seperti apa saya nggak pernah lihat. SPD itu ulang zaman saya dulu. UN. Tapi yang Punya UN. nentuin itu ya, kabupaten.
atau provinsi. 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 Tapi saya udah ada. Itu juga bagian dari pemaksaan. Nah, soalnya dari SMA SMK kan berlulus terus kuliah, dan kuliah kan memang nggak pakai toh. Oh iya. Iya. Misalnya sing SD ke SMP, SMP ke SMA. Tujuannya untuk itu. Misalnya Tujuannya nilainya di bawah ASPD itu nanti nggak bisa masuk sekolah ini. Katanya pemerintah yang di dunia ideal itu untuk meningkatkan motivasi belajar Iya. siswa. Oh, itu berarti Iya. bisa jadi usulan dari bimbel-bimbel itu. Betul, bisa. Kalau tidak ada ujian serempak, nanti Banyak bimbel motivasi kepercayaan. siswa menurun karena tidak ada target untuk belajar. Oh ya. Katanya pemerintah di dunia ideal seperti itu. Iya. Iya Pak ya? Ya, tapi itu juga saya yakin pemerintah hatinya tuh juga menolak. Karena hati siapa ini sebenarnya? Nah, kayak nganu Pak, ya ada orang-orang yang memang wakum biar itu kan bisa semangat belajar, ya anak-anak ini ya bisa semangat belajar ya karena Kasih UN. experience seperti itu. Karena pengalaman saya dulu seperti itu. Mungkin karena si murid ini belum tahu tujuan untuk belajar itu apa. Jadi kita Dia butuh motivasi. kita kasih Motivasi tujuan untuk paksaan. lulus ASPD. Minimal punya tujuan. Oh, oh. Iya, tujuannya Kalau itu. saya tanya di murid-murid saya gitu loh, habis ini apa? Bupak sesuk, bukan sesuk. Lah, iki kuliah nek kene jurusan iki ngopo? Tiba-tiba bisa masuk jurusan ini kan, ya kan ada memilih dari berbagai jurusan. Contoh saya lagi SMK lah apalagi ya, bisa milih jurusan ini. Lah, milih loh, ono iki apa? Kancaku main iki Oh, kok. seperti itu. Melu-melunan. Menyedihkan sih kalau bicara itu, dan saya tuh iri sama negara lain yang mengadopsi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tapi mereka berhasil ya. Kita sebagai pemilik ide itu kita juga tarut marut itu loh. Penerjemahannya kita kacau balau itu loh. Mungkin karena politik kepentingan ya, Pak. Ya kayaknya sih itu. ada bisnisnya, ada yang mengalahkan idealisnya beliau itu dikalahkan oleh kepentingan tertentu. Ini kan Pak, bagi di dunia sana tuh idealnya seperti ini Pak. Iya. Idealnya itu ya ada tidak korupsi, pelajarannya dari SD sudah diajari ping-pingan rumit, sudah diajari sejarah dari megalitikum sampai modern itu sudah diajarkan di SD. Jadi menurut sana tuh seperti itu ideal itu. Sudah diajari globalisasi, sudah diajari distribusi, konsumsi dan Banyak lain-lain. seperti saya dulu yang nggak merasa itu sebagai kebutuhan. Jadi sulit mencerna hal seperti itu. Jadi Karena di SD terlalu berat, nggak betah sekolah saya itu. keskabetan. Saya kira banyaklah orang yang nggak betah sekolah, seperti saya juga termasuk. Dan ketika anak nggak betah sekolah itu sebenarnya ya memang kalau kita mau toleransi ya kita tahu mereka itu tersiksa. Iya. Iya. Mereka itu tersiksa. Iya. Jadi, karena kita ya juga nggak mau anaknya tonggo rasan-rasan kayak orang sekolah dia. Jadi terpaksa sekolah lagi. Dan kita sebagai sekolah nggak bisa dalam tanda kutip liar seperti ini nanti. Saya dulu juga pas kuliah itu sama seperti pikiran-pikiran jenengan-jenengan tadi yang sesuai dengan bakatnya ini. Dulu itu kan kalau dalam teori kan namanya ada teori multiple intelligence yang ada 9 jenis kecerdasan, ada kecerdasan matematika, logis, linguistik, musik dan lain-lain. Dulu seketika kuliah saya sangat mengidolakan tokoh ini, Howard Gardner dengan teori multiple intelligence-nya. Terus kemudian ya kalau di Indonesia ya ada Pak Munif Hatip dengan konsep sekolahnya manusia, gurunya manusia dan lain-lain. Sempat dulu tak bawa ke sekolah dan kebetulan dulu kepala sekolah sebelumnya Gosikan juga mengusung konsep multiple intelligence. Wah cocok ini, mau tak terapkan di sini. Ketika tak riset, terus kemudian tak terapkan di situ, saya sudah hampir 3 kali atau 4 kali pelatihan. Sempat mengundang dosen dari UIN, sempat mengundang temanku untuk bedah buku di situ. Tapi ternyata konsepnya ketika digabungkan dengan pendidikan kita saat ini ya agak sulit ketika Pentok itu. kepentok. Misalkan aku sudah berdasarkan dari jurnal tak kasih ada riset kuesioner untuk anak ini cenderungnya cerdas di apa sih, guru cerdasnya di apa. Ya memang secara kuesioner ada yang memang cerdas di matematis, ada cerdas di naturalis, ada cerdas di musik. Tapi terus penerapannya di pembelajaran gimana? Apakah matematika kalau senang musik terus matematika jadi lagu? Matematika nggak usah. Atau kalau nggak ada yang suka matematika, matematis logisnya nggak usah. Jadi kita, atau apakah
kelasnya dipecah, yang seneng musik ya musik wae, yang seneng gambar wae. Kita nggak bisa untuk membentrokkan idealis kita multiple intelligence dibentrokkan dengan kepentingannya dinas. Jadi konsep itu mental lagi, akhirnya tak buang lagi. Yang bisa menerjemahkan mungkin kayak sanggar. Nah, sanggar anak alam itu tadi, salam itu mungkin yang bisa tidak ya. berbenturan dengan dinas mungkin Karena nggak ada bisa. urusan dengan dinas. Ada tapi nggak terlalu terikat. Tapi dapat ijazah gitu. Kejar paket endingnya. Malah enak loh. Ya kan? Kejar paket. Banyak pondok seperti itu Pak di Jawa Tengah. Jadi mereka itu memang pelajarannya itu, Bang Gus juga punya pengalaman seperti itu di pondoknya di Batang. Saya itu juga kayak gitu, sekolah 3 tahun SMP. Pelajarannya cuma Sabtu tok. Nah itu sing Lainnya dikejar untuk pelajaran pesantren. Dia dapat ijazah tapi Kejar paket. ijazah pakai. Soalnya memang mereka nggak ngurus sama ijazah. Dia teruskan SMA-nya pesantren lagi kayak gitu loh. kalau kita lihat itu ya, jadi penerapan salah satu penerapan idenya Ki Hajar Dewantara di Jepang yang saya waktu diklatnya Pak apa yang dari media itu Pak Ali siapa? Pak Ali Mustafa. Kapan-kapan mungkin bisa diundang loh Pak Ali Mustafa itu, enak itu. Dia mana-mana itu melalang buana di dunia pendidikan. Itu di Jepang itu sekolah anak itu digiring sesuai dengan keinginannya kemana itu dari SD. Dari SD. Iya dari SD. Kalau anak yang memang nggak ngeh dengan matematika, dia dikasih standar matematikanya yang dasar-dasar aja. Itu saya suka ya. Lalu dia pengennya kemana? Tukang, ya dia sekolah tukang. Jadi untuk mereka yang nggak punya keinginan kuat untuk menggeluti pelajaran-pelajaran yang rumit, mereka dikasih standar dasar saja. Selanjutnya dia milihnya kemana? Seperti itu juga karena berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ya, sekolah apa? Dulu kayak saya SMP juga pernah ingin seperti itu Pak, tapi ya terbentur dinas itu tadi Pak. Kalau di sini kan memang iya susahnya itu. Terbentur dinas itu tadi. Soalnya SPD yang tidak dijabut-jabutkan otomatis matematika harus gini. Iya. Nggak bisa kita menyampaikan segini karena nanti tesnya segini. Saya pernah menyampaikan itu ke guru-guru bahwa wis lah ngajari saya penting paham wae, nggak usah kabeh diajarke gitu. Tapi gurunya saya nggak terima. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini gimana? Gurunya yang nggak terima. Jadi gurunya pengen mengajarkan semuanya. Nah, akhirnya ya kabeh tapi ra paham. Akhirnya anak-anak Indonesia itu pintar berteori tapi tidak bisa menerapkan teorinya itu karena memang seperti itu. Kalau melihat dari sini berarti paradigmanya Bang Lubis tadi yang mengatakan bahwasanya Indonesia itu masih paradigma untuk menciptakan tenaga buruh. Tenaga buruh kita pun sebenarnya nggak profesional banget tuh Bang. Tidak kalah tetap. Indonesia itu cuma bisa tapi tidak profesional. Iya. Kebanyakan seperti Iya. itu. Soalnya salah jurusan itu banyak banget. Iya, betul. Salah jurusan itu SMK itu boleh. Yang ya, silakan Bang, monggo. Enggak. Serem. Ya. Kopi aja kopi pahit. Silakan Bang. Usia pendidikan itu kan sebetulnya lebih tua daripada usia negara. Jadi praktek ajar mengajar itu kan sebetulnya kalau kita lacak historisnya kita udah nggak nemu lagi kapan itu bermula. Tapi kalau kita melihat, coba kita lihat di tradisi Islam abad pertengahan, itu kan aktivitas ajar mengajar itu nggak diintervensi oleh kekuasaan. Jadi kalau ada orang misalnya dia ingin belajar, dia akan menemui pakar gitu. Ya, gurunya. Dia ikut akan halakohnya kayak iya, gitu ya. dia akan menemui pakar yang bisa mengajari dia tentang ilmu tertentu dan ya pendidikan seperti itu. Nah uniknya gitu ya, justru pendidikan yang seperti itu melahirkan tokoh-tokoh kaliber dunia gitu. Nah bedanya adalah kalau dulu itu pendidikan itu kan belum menjadi tuntutan sosial. Itu problem individu. Kalau Anda ingin belajar ya silahkan cari guru Anda. Kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Sekolah ya aku mau. Apa? Sekolah bisa ya. Nah, pada hari ini sekolah atau pendidikan itu kan menjadi tuntutan sosial. Jadi seorang anak pergi sekolah walaupun dia tidak mencerap ilmu yang dia dapat dari kelas, dia tetap harus berangkat. Itu yang membuat tersiksa itu kan sebetulnya itu. Iya betul sekali.
dia tetap harus berangkat karena menjadi tuntutan sosial. Jika dia tidak berangkat sekolah, ya dia dianggap tidak normal, seperti orang pada umumnya. Tidak melakukan kewajiban negara juga, kewajiban 12 tahun. Beberapa sekolah di negara-negara maju itu sudah lepas dari intervensi negara, sehingga apa? Pihak sekolah dan guru itu kreatif untuk mengajarkan apa yang menurut dia layak untuk diajarkan. Ketika sekolah itu intervensi negara kan nggak bisa begitu. Seorang guru itu nggak bisa menabrak batas. Ada beberapa batas tentu yang ditetapkan oleh kekuasaan di mana guru tidak boleh mengajarkan hal itu. Ya. Di pondok pesantren pun saya kira begitu. Ya. Ada batas-batas tertentu, bahkan dulu waktu saya mondok di Sumatera itu bahan bacaan aja diseleksi. Anda nggak boleh membaca di luar tradisi ini. Jadi peran kekuasaan itu dalam mengintervensi pendidikan itu sebetulnya yang membuat asumsi saya Ya. yang membuat kondisi situ pendidikan kita itu bobrok gitu. Guru nggak bisa kreatif, gitu kan. Seseorang yang punya sekolah nggak bisa kreatif membuat kurikulum menurut dirinya sendiri yang bisa mengadopsi kebutuhan peserta didik, nggak bisa. Selalu tertabrak dengan pihak kekuasaan. Dan memang benar birokrasi pendidikan bukan hanya di tingkat dasar sekolah SMP, SD, SMA, di kampus juga begitu. Dan orang mengadakan kegiatan misalnya dosen-dosen untuk mencari pangkat. Susah kita menemukan dosen itu yang mengabdi ke masyarakat gitu. Atau dia memiliki mahakarya gitu kan. Ya bener ya. Sulit. Ya. Sulit. Karena enggak. Kalaupun dia menulis itu karena kewajiban kampus. Kewajiban Tuntutan kampus karena dia wajib menulis jurnal. Dan kita nggak bisa menyalahkan dosen, kenapa? Karena beban akademik mereka itu sangat berat. Dan mereka nggak bisa kreatif melahirkan sebuah karya gitu. Itu bedanya dengan tradisi kampus di barat itu. Di barat itu dosennya yang melahirkan karya-karya hebat. Ada di Indonesia itu sulit. Sampai sekarang masih kayak gitu ya, masih dipelihara ya. Tapi tawaran dinas tadi ketika kita lepas kan dinas punya itu tadi bos. Iya, itu gitu. Jadi tawaran pemerintahan itu. Iya. Pesantren juga seperti itu. Madrasah diniyah takwiliyah kalau memang benar-benar mau ikut Kemenak itu dipatok pelajarannya. Dan itu dapat akses untuk anggaran. Tapi kalau nggak mau ikut itu, nggak mau ngisi emis, ya monggo, kelola pesantren Anda sendiri. Tapi ya karena terus dulu masih nggak masalah ya, terserah pesantren masih banyak pemberontakan. Tapi sekarang gandeng ada pesantren yang seperti itu, yang dapat akses dari pemerintah, kemudian cara manajemen dan fasilitas kemudian meningkat. Pesantren yang lain kemudian iya, bisa mana kayak ya ini kasih tahu akses pemerintah. Jadi pelajarannya kayak gini. Udah pengen kemudian jadi arus baru. Pesantren yang ikut ke Kemenak itu lebih maju daripada pesantren yang masih berada di kreativitasnya sendiri. Indie. Ya, pada akhirnya laku nggak laku karena orang mandang fasilitas, orang mandang manajemen, orang mandang sistem. Pesantren yang masih bergerak di luar jalur resmi, yo banyak yang puput. Sekolah juga seperti itu. Ketika mau bertaruh untuk keluar dari dinas dengan memunculkan kreativitasnya, mencari pangsa pasar, bisa berhasil bisa tidak. Jadi problematika pendidikan dan kita kadang-kadang sebagai orang yang ada di langsung di lini depan langsung ke anak-anak itu kadang-kadang ya di satu sisi kita kasihan dengan anak-anak kita, di sisi lain kita harus mau tidak mau harus mengikuti, apalagi sistem ASPD yang sekarang harus ini dan itu ujung-ujungnya juga harus beli buku ini yang diterbitkan juga oleh pihak ini juga. Wah itu penjual LKS itu. LKPD sekarang ini. Bukan LKS. Siswa kan jadi peserta didik LKPD. Kemudian aku cawu semester. Sekarang jadi apa? Ya semester, tapi ujiannya Asesmen. ujiannya jadi asesmen akhir asesmen sumatif akhir semester. Ya, sumatif. Asesmen sumatif tengah semester.
jenenge. Istilahnya udah gonta-ganti terus sama aja. Sama Prakteknya aja. gitu aja. Ganti headernya aja berarti Pak. Casingnya aja yang ganti. Jalannya sama aja. Tapi sebenarnya itu dari pakemnya pusat itu ujian boleh tidak ujian istilahnya. Cara dene ujian tidak harus di kertas, ujian boleh ngapa-ngapain. Pakemnya dari pusat. Setoran hafalan. Tapi boleh. ketika Ditangkap. setoran hafalan pun boleh. Boleh. Cara dene bahasa Inggris ujiannya setoran hafalan vocab. Apa dijak ngobrol karo gurune. Secara pakemnya boleh. Tapi ketika turun di dinas ya dikasih soal. Iya. Dan ketika kita harap seperti itu ya terus seperti tadi jadi orang aneh dan jadi orang tidak normal. Kita saja ini SJD Samawi salah satu yang jarang sekali ikut soal dinas. Kecuali yang ujian akhir ya. Sama, Kalau ujian semester apa itu kita nggak mau ikut. Sampai istilahnya kepala sekolahnya, kamu itu gimana tuh? Yang lainnya pada ikut nggak ikut sendiri. Kamu itu gimana tuh? Terus Kok mau aja gitu. akhirnya ketika kan ya modelnya kan gitu, jadi mentalnya udah seperti itu. Nanti ada perhitungan akhir tahun, ini laba kita sekian, sampai nggak dapat loh. Jadi, Karena ada balikan, ada cashback. ada cashback ya. Kita beli soal katakanlah harga 15.000 kali jumlah siswa sama dengan 10 juta, nanti kembali ke kita 1 juta semisal. Soal itu beli di dinas. Soal itu beli di MKKS istilahnya, musyawarah kepala sekolah. Makanya ketika kita nggak ikut, kita dianggap sebagai Kita tidak dapat cashback. Kamu nggak mendukung ke ekonomi dinas. sebagai apa, penggembosan Politik pendidikan. Politik Politik. ekonomi pendidikan itu Pak. aneh katanya. Jadi kita posisi seperti itu, makanya apa ya, di posisi seperti ini ya, jadi kita kadang-kadang ada rasa bosan. Terus terang kadang bosan rasanya mengelola pendidikan itu. Dan dari kepala sekolah yang kita kan aneh loh, yang enggak ikut mainstream kan. Iya. Dari kepala sekolah yang normal itu malah memang mengingat itu. Misal ketika di rapat itu, ini besok tinggal besok ujian, apakah mau latihan lagi? Ya mau mah diadakan saja. Mereka yang mau gitu loh. Mereka yang memang mau udah latihan terus yang dan berbayar yang dari MKKS itu. Dari kepala sekolah yang normal itu tadi. Soalnya memang menginginkan anak didrill terus, latihan terus, dan bisa nggarap soal. Malah kepala sekolah yang normal. Kita kan aneh. Gembor-gembor sekarang nggak boleh loh meranking nggak boleh. Ranking ujung-ujungnya di ranking juga. Gak boleh ngeranking, tapi Bantul pengen jadi ranking 2 setelah Sleman, mengalahkan Sleman. Aneh juga kan. Jadi Keinginannya kan itu tuh Pak ASBD Pak. banyak sekali yang blunder itu. Ya blunder banyak sekali, tapi ya mereka nggak tahu ini adalah apa orang kalau dia blunder itu. Ya, karena mungkin tuntutan dari Ya. sekolahnya nggak mau jadi yang terendah. Kan dari dulu kan memang sejak N lama kan urutannya kan kota, Sleman, Bantul, Ponorogo, Gunung Kidul, dan itu ranking itu nggak pernah utak-atik. Makanya ya bupati, ya kepala dinas itu, ayo digenjot bicaranya Bantul ranking 2. Padahal kita oleh ranking. Karena nggak boleh ranking kan. Tapi dari atasnya malah Dari ranking. atas itu piye caranya biji munggah kita jadi ranking 2 ngalah ke Sleman. Sampai gimana ya? Lucu sih memang ya, pendidikan itu yang si Mario Arab petani pendidikan itu ya. Jadi akhirnya dengan berbagai macam cara menghalalkan segala cara untuk bisa ada di posisi tertentu. Dan itu motivasinya apa Pak? Motivasinya supaya dapat wah, Ya sekolah ini ranking kan bagus. kepala dinasnya hebat. Oh. Prestis dari kalau SD kalau ini itu akan dipuji oleh pengawas sekolah atau dinas. Berarti kayak prestis pribadi sebenarnya. Iya nganu lokal pribadi, misal dia jadi kepala dinas terus kemudian rankingnya bisa naik, wah bahasan kepala dinasnya Pak ini jadi ranking ini, berkat kepala bidangnya ini sekarang SD ini naik. Kayak yang tadi yang saya di Aceh itu. Karena mereka tidak mau jadi yang se-Indonesia terendah. Minimal nggak terendah lah ya. Nah, minimal nggak terendah itu akhirnya dinas sama sekolah itu tahu sama tahu nggak apa-apa kayak gitu. Iya, memang seperti itu. Praktek pada akhirnya seperti itu. Ketika nggak seperti itu jadi orang aneh. Artinya bukan hanya di Aceh loh, di Bantul juga seperti itu. Kalau di Aceh kan yang ngerjakan UN itu dulu gurunya. Oh, kalau itu nggak sampai segitunya. Ya, yang ketiga Pak ya. Di sana itu guru sudah kertas gini loh. Iya. Jawabannya semua cuma dikosongi 5 biar nggak bener-bener banget. Terus nanti setelah 10 menit kurang tuh
edarkan langsung itu ada pengawas luar sekolah pun nggak apa-apa. Jadi bocah turu selama 1 jam nggak masalah. Nggak Mas? apa-apa, jadi bocah cuma tidur. Tapi Anda sekarang rankingnya berapa? Enggak ada ranking bisa. Karena rankingnya masih terpuruk, gurunya goblok berarti. Garapnya bocah salah. UN wis dihapuskan, ini jadi AN. Sekarang yang internasional masih tetap ada, tapi namanya AN. Kalau dulu kan pada 4 mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA. Kalau SD minus bahasa Inggris ya Pak ya? Kalau bahasa Inggris bebas, boleh Bahasa Inggris bebas, berarti nggak diujiankan. Tapi kalau sekarang kan cuma jadi literasi sama numerasi, terus survei karakter kan cuma ada itu yang di secara nasional. Kalau nasionalnya udah bagus sih sebenarnya. Dan itu tidak di ranking. Itu tadi. Itu hanya jadi terjemah evaluasi di bawahnya diri. tuh jadi carut-marut. Sebenarnya kalau ingin ikut pakemnya pusat ya memang benar-benar pusat tuh sebenarnya ini secara idealitas bisa diterima sebenarnya. Harusnya. Tapi ketika di dinas itu harus ikut dinas juga. Ketika nggak ikut dinas, soalnya kan nanti akan ada supervisi pengawasan dari dinas. Iya. Misal tadi kita membuat RPP itu menurut dinas, menurut pusat pemerintah, kita 1 lembar cukup. Tapi ketika ada pengawas datang, oh ini kok nggak ada metodenya, ini kok alat medianya nggak ada. Dan sekolah Ini kok kita nggak ikut dinas, impactnya iya terus di akreditasi turun, Nah, kita kemarin prestis, prestis. prestis individu, prestis lembaga, prestis menterinya juga mungkin itu sih Iya. membuat rumit kita sebenarnya. Kalau bisa kita tarik garis sederhana ya, di situ ya menteri buat kurikulum supaya apa? Ketika saya menjadi menteri saya sudah buat gagasan baru, Ya betul. gitu kayak gitu kalau mungkin ini ya kemungkinan. Malah diri gitu. Iya. Ya, Wah, makanya saya tahu sebabnya kenapa saya sekolah nggak nyaman. Berarti. Wah, bukan karena saya yang nggak. Jadi sistemnya ya sama. Anu, legitimasi kebodohan. ya itulah. Kalau saya sebagai yang ada di sekolah ya turuti apa yang bisa dituruti dan kita lakukan yang bisa kita lakukan. Misal dinas memang minta itu ya wis nggo api-apian ya digarap saisane gitu. Tapi kita sebagai pemilik idealisme dan kreativitas kita tetap ada yang harus kita junjung. Ya, tapi memotong itu ada fakta menarik ya, dimana ketika ketaatan pada dinas yang dilakukan oleh sekolah negeri dan sedikit pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa sekolah dengan corak Islam yang saya bicarakan di awal tadi, itu di masyarakat yang laku mereka yang nggak ikut-ikut banget sama dinas. Iya. Yang SD banyak yang regrouping di negeri. Iya. SMP yang juga seperti itu. MTS yang punya terobosan untuk membuat program tahfidz, untuk membuat sekolah berasrama, itu malah naik prestis di masyarakat. Secara kebutuhan mereka mungkin tercukupi oleh masyarakat. Sedangkan yang ikut dinas itu malah terpuruk. Saya lihat kasus di Bantul ya, entah di daerah lain. Begitu diamini nggak Pak? Ya. Dari beberapa guru yang sudah jadi PNS ya. Guru dari sekolah kita yang sudah lulus PNS, ada yang lulus P3K itu kalau curhat kalau pada cerita itu kan ya seperti itu. Justru guru-guru terbaik yang ada di ya dalam yang terbaik ini secara pembelajaran dan wali murid juga mengakui ketika itu terpilih jadi PNS dan harus mengelola sebuah pendidikan di sekolah negeri, yang terjadi di sana itu apa? Tidak ada kenaikan apapun, tidak ada Dia nggak improve secara pribadi. iya, tidak dengan bagusnya guru ini jadi Sekolahnya naik, sekolahnya gitu. naik enggak, malah sama Sama aja, aja. tidak ngaruh sama sekali. Bahkan ada yang satu kelas cuma dapat 3. Iya. Kan negeri toh, padahal Negeri. dan itu yang paling taat dengan dinas sekarang kan negeri. Iya. Itu ada Ibu Sopo, Ibu X ini ya sekolah di sekolah ini. Salah Harapannya satunya ya ini ada suntikan bagus nih. Gurunya guru oke lah, Sudah kualifikasi. lulus guru kualifikasinya bagus. guru penggerak. Guru penggerak juga. Muridnya dapat 5 kelas 1. Ya, nggak bergerak sekolahnya Pak. Yang satunya lagi ini udah lolos ini. Gurunya dapat 3. Ya pada cerita repot Pak ngajar di negeri. Padahal mereka kan lulus dari sini harusnya improve ya. Iya. Karena sudah lulus ujian Akhirnya negara. malah tambah enggak kreatif sama sekali. Iya. Akhirnya mati kreativitasnya dan idealis yang dulu bagus di sini tuh mati semua.
Itu kan pembunuhan karakter guru. Tapi kan peningkatan kesejahteraan, Pak. Makanya Sejarah gurunya. kesejahteraan yang membunuh sebenarnya. Biasanya keanehan juga toh, ketaatan dengan dinas, semakin taat itu kalau memang itu semakin meningkatkan minat masyarakat atas pendidikan yang dicanangkan itu harusnya ya fine-fine aja kayak gitu. Tapi kenyataannya kan itu kok enggak evaluasi gitu. Kalau menurut saya potret dari jenjang SD, SMP dan SMA agak sedikit berbeda mungkin. Kalau dari jenjang SD memang sudah terlihat sangat kejomblangan antara negeri sama swasta. Dalam artian negeri semakin lama siswanya semakin surut, terus sekolah swasta banyak yang baru-baru dan banyak yang terus kemudian lebih penuh daripada sekolah negeri memang. Kalau potretnya dari sekolah ya dari jenjang SMP masih agak imbang. Dalam artian sekolah negeri yang buka 10 rombel 10 kelas juga masih penuh 10 rombel 8 rombel juga masih penuh. Sekolah swasta yang buka 3 rombel juga penuh, ada sekolah swasta yang buka 1 rombel nggak penuh itu juga ada. Jadi kalau di jenjang SMP masih agak imbang. Soalnya mungkin arusnya SD itu belum sampai ke SMP mungkin. Yang SD sih do milih tahfidz, do milih ngaji itu udah dulu sampai ke SMP mungkin. Atau bagaimana saya juga nggak tahu. Tapi fenomenanya seperti itu mungkin. Beda generasi. Tapi terus SMA lebih beda lagi, lebih jumlahnya lebih bagus yang SMA negerinya daripada masih di SMA situ. swastanya. Soalnya semisal kalau di Bantul kita potret saja ada SMA 1, 2, 3 masih menjadi prioritas. SMK negeri ini lebih mending daripada SMK swasta. Kalau saya analisis sedikit mungkin fasilitas juga berpengaruh. Atau beberapa SMA swasta belum menemukan rumus baru. Nah, untuk belum menarik. menemukan rumus baru juga. Kalau SD kan banyak rumusan, sekarang rumusan Islami itu kan udah menjual banget, Pak. Nah ya, soalnya mungkin arusnya mungkin belum sampai mungkin arusnya. Soalnya Bukan Islami. arusnya Islami Arus dari Islami itu belum menjadi daya tarik di SMA dan SMP mungkin Iya. itu. belum jadi arusnya belum sampai ke kepala sekolahnya atau siswane iki sing nembe SD saiki. Mungkin Bu, karena sesuk ono Masyarakatnya juga bisa. Mungkin karena pengaruh ini juga. Jadi orang tua juga ingin menyekolahkan anak kan nanti besok kerja. Oh, beda Jadi harus di sekolah yang memang fasilitasnya memenuhi untuk besok kerjanya gitu. Oh, beda-beda pertimbangan. Beda Dan pertimbangan. pertimbangan itu di negeri masih Iya, terakomodir gitu ya. Baik, iya. Soalnya kalau fasilitasnya SD negeri dan SD swasta malah ketok apiknya SD swasta. Iya. SD swasta ono tingkate, ono lapangannya dan lain-lain. SD negeri sebelum menunggu baik. Tapi kalau SMP negeri SMP swasta kadang-kadang fasilitasnya masih bagus yang SMP negeri makanya jadi masih jadi pilihan. Apalagi SMK yang harus punya peralatan bermiliar-miliar gitu. Nah, swasta nggak bisa beli miliaran, sedangkan negeri sudah punya miliaran. Iya. Di sektor swasta itu kan kadang terkendala itu peralatan yang difasilitasi siapa? ya tidak difasilitasi. Kadang kan tetap mereka mengutamakan yang negeri dulu. Karena masalah fasilitas. Iya, fasilitas misalnya pengajuan ini, yang ini nanti dulu, ini dulu lah, negeri dulu. Negeri anak emas. Iya. Harusnya swasta juga sebenarnya ya, harusnya tetap mengejar apa namanya fasilitas itu, walaupun nggak harus dari dinas, mungkin dari yayasan ataupun Dari biaya orang tua. dari koin. Sensor ya itu. Mengapa Pokoknya di- banyak. Kalau Iya orang tua dong. menyekolahkan di sekolah dasar itu fasilitas nggak peduli. Yang penting programnya menarik. Iya. Oh gitu. Iya. Fasilitas nggak Dan peduli. apa akhlak anak itu akan Nah. kelihatan, gue pasti Dasar itu kebanyakan itu saya pengen anak saya punya dasar yang kuat agamanya gitu. Itu hanya di SD kebanyakan. Kalau di SMP dianggap sudah cukup, di SD-nya kuat, di SMP sudah aman. Itu juga paradigma TPA seperti itu, Pak. TPA itu hanya laris untuk anak-anak usia SD. kelas Iya. ke bawah. Seperti itu. SMP rano itu TPA. Pendidikan agama di kampung itu enggak jarang sekali TPA itu dominan itu. Karena beranggapan bahwa di SD itu harus kuat, nanti SMP-nya sudah cukup dari SD saja. Ya, gitu. Pandangan umum masyarakat
mungkin di Bandung atau di Jogja atau mungkin di Indonesia juga seperti itu. Minat-minat seperti itu ya, minat. Di kota-kota pemikiran itu masih kayak gitu modelnya. Saya kadang malah gini, SD itu terlalu banyak nggak sih dulu ketika ada SD Impres ya dulu ya? Itu kan program pemerintah Pak Harto ya untuk menjadikan SD Impres Instruksi presiden. dan Impres kan instruksi presiden. Atau mungkin karena itu, karena SD sudah terlalu banyak yang tutup itu karena itu. Karena SD kan memang setiap desa ada, setiap dukuh. Beda dengan SMP yang cuma Beda dengan SMP. kecamatan. SMP Mungkin negeri itu faktor memang- juga kenapa kok SD negeri Impres banyak yang ngikutin karena pada saat tahun itu Banyak. Banyak sekali anak usia SD yang tidak sekolah dan tidak tertampung di sekolah itu. dulu. Termasuk saya dulu. Waktu masuk SD usia 8 tahun, karena 7 tahun masuk nggak diterima udah penuh. Akhirnya ada bangunan Impres, SD Impres. Masuk engkau usia 8 tahun, 9 tahun, masuk kelas 1 SD. Itu program KB mesti belum berjalan itu Pak. Belum. Masih banyak anak. Masih berjalan ya, masih Populasi anak masih banyak itu. KB itu masih main kucing-kucingan. Setelah KB berjalan, anak-anak sedikit. Sekolah swasta nggak bisa sekolah dewi. Itu ya telah pasar di Bantul ya untuk sekolahan ya. Jadi kita bisa sedikit memetakan ya kenapa kok sekolah swasta mendapatkan momentumnya di Bantul. Tapi kenapa kok sekolah menengah belum dengan merek itu berbeda ya berbeda. Sebenarnya kalau menurut data angka lulusan SD dan lulusan SMP itu sebenarnya ketika rombelnya itu pas jumlah siswanya itu. Dalam artian jumlahnya saya lupa 15.000 sama 15.000 daya tampung sama lulusannya itu sebenarnya pas sebenarnya itu. Dalam artian ya yang lulus SD terus kemudian masuk ke SMP itu semuanya bisa terpenuhi dengan rombel-rombel itu. Tapi entah kenapa itu terus kemudian ada beberapa sekolah yang kurang siswanya, ada beberapa sekolah yang sudah pas. Jadi turahannya ini mungkin terus pergi ke luar atau kemana saya sudah nggak tahu. Kalau SMP kan ada yang ke mondok. Nah ada yang mondok barang itu. Sudah wis lulus SD wis rada luwih gede terus dikeluarkan di sana. Gitu. Akhirnya SMP-nya lebih sedikit. SMP-nya lebih sedikit. Hanya yang keluar. Sebentar, masuk dulu sebentar. Monggo, silakan. Di apa namanya? SD negeri itu kebetulan ada cerita menarik. Jadi Dari negeri ya? Dari iya. negeri. Jadi orang tua itu melarang anaknya untuk piket, Cat, nyapu. untuk piket, agar anaknya itu fokus kepada belajarnya. Belajarnya biar motivasinya belajar tinggi. terus Nah, akhirnya anaknya yang dimarahi sama orang tuanya. Nyapu Pokoknya barang. ojo piket. Kok men sinau bae rasahmu. Kok iki itu tak dari kon- orang tuanya yang dari mengatakan orang tuanya seperti itu. yang mengatakan seperti itu. Orang tua sama sambil ngomongin berarti. Iya. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Lah kan orang tua kan otomatis sekarang kesadaran tentang belajar itu juga harus dibenahi toh. Tentang Belajar itu semata-mata arahnya. yang di atas kertas itu belajar menurut mereka. Pegang sapu itu nggak belajar. Belajar tuh baca buku. Iya di atas kertas itu. Belajar itu les. Jadi bersekolah dari pagi sampai sore, sore terus les, berles terus nggak ada PR, terus sekolah mana Ya memang karena itu tadi SPD tadi. Oleh santri-santri saya yang ada di pondok itu juga banyak yang izin ngaji sore karena les, karena nggak ada PR. Terus kemudian ya terus yumbung ya. Padahal kadang-kadang ya masih ada yang kelas 4, ada yang kelas 5 gitu. Jadi Ini merembet. merembet-merembet dan kelas 6 apalagi kelas 6 sampai kelas 6 itu ada yang memang skip stop ngaji jarot ini. Wah, enggak kelas 6 terus ngajine mandek les. Besok rencananya ben SMP ngaji bener tapi ternyata ya ora. Iya. Seperti itu. Sinau ki ya neng les ini. Jadi ketika ngaji ning pondok iku ora sinau. Pernah ngaji warung ya. Nah, kita itu dianggap sia-sia berarti. Orang aneh nih. Aneh belajar kok di warung. Nggak tahu. Ya, barangkali karena waktu sudah
Malam saya meminta beberapa pendapat penutup mungkin untuk dalam forum ini atau teman-teman atau teman-teman dengan untuk disimpulkan. Silakan dari siapa dulu monggo. Ya, mungkin kalau dari saya, dari striknya kurikulum yang kita bahas ngelor ngidul ini tadi, kalau dari kami yang ada di sekolah itu tetap bagaimanapun, karena kita sekolah resmi di bawah dinas, tetap ikut kurikulum yang ada, yang ditetapkan sekarang kurikulum Merdeka yang kita melaksanakan itu. Tapi kalau saya tetap mempelajari apa yang corodene naskah aslinya yang ada di pusat, terus kemudian tetap dari kreativitas sekolah tetap kita jalankan. Kalau misal dinas minta sesuatu untuk sajen, ya kita sajikan saja. Tapi yang penting kita tidak melenceng dari naskah utama pusatnya, dari pemerintahnya, dan kita tetap mengedepankan program-program yang jadi unggulan sekolah kami. Langkah terbaik untuk Langkah terbaiknya untuk menyiasati, daripada melu kabeh tapi programnya ra cetha, atau semisal betul-betul liar nanti ya disemprit, Dihapus bosmu. dihapus bosnya, nanti dit nanti. Jadi kita tetap ikut pakem yang aslinya, tapi kita tetap ada program yang unggulan lainnya. Oke, bersuun Pak Alan mungkin kita. Ya, mirip-mirip saja. Ikut pemerintah ya sewajarnya saja. Tapi kita harus punya ciri khas yang memang harus dan harus ditunjukkan secara kuat. Malah yang lebih kuat yang ciri khas kita, tapi kalau pemerintah sekedar ya minta ini kita layani. Sajen itu tadi. Sajen tadi sama seperti itu. Itu kayaknya lebih untuk dibantul seperti itu lebih enak. Iklimnya memang menuntut seperti itu. Barangkali dari Pak Nur ada beberapa. Karena kalau dari saya, karena saya sebagai, kalau beliau-beliau ini kan Sistem maker. iya yang membuat sistemnya, ya, saya yang nuruti. Saya lebih ke penurut. Berontak kamu dipecat dulu. Iya. Mereka nggak dapat bos. Anda nggak dapat pekerjaan. Disuruh aja kayak gitu, disuruh kayak gini, tapi tetap angan-angan saya masih membantu. Masih ada. Jadi pengen siswaku tuh kalau bisa ya, kamu tuh tahu tujuan kamu sekolah ini tuh apa. Saya masih mencanangkan itu, jangan cuma masuk emang waktumu 3 tahun nek masuk tok. Kudeta kepala sekolahnya. Enggak. Facebook sentik-sentik ya. Oke, terima kasih. Barangkali dari yang lain ada beberapa kalimat penutup. Melukis ada? Cukup. Yang lain cukup ya. Oke. Alhamdulillah saya mendapat banyak sekali wawasan pada malam hari ini karena suasana diskusi kita mengalir. Jadi saya harapkan dari hasilnya seperti ini, apa yang punya pendapat langsung disalurkan, apa yang menjadi keresahan langsung diutarakan, apa yang menjadi argumen langsung diungkapkan. Dan saya sebagai pendidikan alternatif di warung ini semoga tetap menjadi jalan keluar sedikit-sedikit untuk pendidikan yang nikmat, pengetahuan yang bisa kita rasakan manfaatnya pada diri kita tanpa keterpaksaan, tanpa ada nilai, tanpa ada tuntutan apapun. Pada akhirnya malam ini kita akhiri. Terima kasih sekali untuk Bapak Alan, Pak Titik, Pak Nur di acara malam ini, Pak Mufis dan teman-teman yang lain sudah hadir. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.